Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pencinta masjid di mana saja Anda berada? Semoga kabar sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat pencinta masjid, pada episode-episode yang lalu, kami pernah mengajak sobat-sobat semua untuk mengunjungi masjid-masjid yang pernah didirikan oleh almarhum Pak Harto, Presiden Indonesia yang kedua. Nah, pada kesempatan ini kami juga akan mengunjungi, mencari, menelusuri masjid-masjid tersebut. Sedikit mengingatkan ya bahwa Pak Harto telah membangun 999 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bayangkan sobat, 999 masjid. Dan itu dibangun mulai pada tahun 1981. Berarti sekarang sudah 42 tahun. Nah, kita ingin tahu apakah masjid-masjid itu semua masih ada, semua masih berdiri, atau mungkin sudah tidak ada, sudah direnovasi atau sudah dipugar. Nah, kita tidak tahu dan inilah yang akan ditelusuri oleh kami, program pencinta masjid, untuk melihat, menelusuri masjid-masjid yang pernah dibangun oleh Pak Harto. 999 masjid itu kalau kita bukukan, nah kebetulan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang sudah membangun masjid itu sudah membukukan ke 999 masjidnya. Ini kalau kita bukukan menjadi 6 jilid seperti ini. Bukan main ya, karena ya hampir 1000 ya, 1000 kurang 1, jadi banyak sekali. Nah, ini kita akan lihat satu persatu. Saya ambil yang di daerah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Baiklah sobat, pada kesempatan ini kita akan mengunjungi Masjid An-Najah yang terletak di Jalan Parakan Muncang, Kabupaten Bandung. Kita sengaja pilih masjid ini karena lokasinya tidak terlalu jauh dari kami sehingga mudah dijangkau. Nah, kita tidak tahu apakah masjid ini masih ada, apakah masih berdiri, apakah masjid ini makmur, apakah ciri khas dari masjidnya masih dipertahankan, seperti yang sudah lalu saya pernah sampaikan, bahwa ciri khas dari Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila adalah terdiri dari 3 cungkup, yang di atasnya ada tiang momolo bentuk segi 5 dan di tengahnya ada lafaz Allah. Nah, sebisa mungkin Pak Harto berpesan ya bahwa ciri khas ini tidak boleh dirubah karena ini mengandung makna yang sangat dalam. Jadi ada filosofis tertentu dalam 3 cungkup ini. Kalau renovasi atas, bawah, depan, belakang itu silahkan. Tapi 3 cungkup ini tidak boleh dirubah. Nah, seperti ini bentuknya. Baiklah sobat, supaya mempercepat waktu, kita akan menuju ke Masjid An-Najah yang terletak di Parakan Muncang. Saksikan terus ya. Ya, sobat, kita sudah berada di halaman Masjid An-Najah Parakan Muncang, Kabupaten Bandung. Ini luar biasa, masjidnya sangat bersih, nyaman, dan tadi juga di sini ada pengajian ibu-ibu yang rutin tiap bulan ya, tiap hari Kamis dalam minggu pertama di setiap bulan. Nah, kebetulan sekali di sini ada beberapa pengurus dari masjid yang mungkin nanti kita akan wawancara untuk mengetahui banyak tentang Masjid An-Najah ini. Kita temui para pengurusnya. Nah, sobat, kebetulan nih saya sudah bertemu dengan pengurusnya lengkap dari masjid ini, mulai dari ketua DKM-nya dan juga para pelaku-pelaku sejarah yang mulai dari pertama pembangunan, bahkan sebelumnya ya pengajuan ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Di sini ada pelaku sejarahnya. Nah, nanti kita akan berbicara banyak ya, bertanya banyak kepada Pak Suganda ya. Ya Pak, ini dibangun kan tahun 2007 ya. Tentunya di belakang itu pasti ada perjuangan-perjuangan sampai Bapak mengajukan ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan disetujui untuk pembangunan masjid di sini. Coba ceritakan sejarahnya Pak, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Bu. Iya, dari
perwakilan Yam Jawa Barat. Mungkin tadi yang saya sampaikan yang ingin saya sampaikan, saya hanya sebagai pelaku sejarah lah, Bu, Ya. dalam masjid ini. Jadi selayang pandangnya begini, pada tahun 2005 itu saya diundang oleh kakak saya. Ya, katanya beliau telah membentuk panitia pembangunan masjid di Kecamatan Cimanggung yang selama ini belum punya masjid besar. Kakak saya menanyakan, dulu kamu pernah bicara punya masjid Yam, bisa nggak dihubungi? Gitu. Oh bisa mas, saya bilang sama kakak saya. Yang penting ada lahannya, gitu Bu. Oh ada, gitu. Nah, hari itu juga, saat itu juga saya telepon beliau. Beliau, udah apa mas Anda? Ini mas, kakak saya bos, membentuk panitia masjid, barangkali bisa dibantu oleh Yam masjidnya. Tanahnya ada nggak? Udah ada. Saya bilang itu Bu, udah ada. Nah, tanah itu belum ada Bu. Ya, belum ada. Tapi saya katakan ada, karena yang mau menjual sudah siap Bu. Oh iya. Yang mau menjual. Nah, setelah begitu, oke, kalau begitu panitia suruh ke rumah aja, biar cepat prosesnya. Saya datang ke rumahnya, dia menyampaikan ini yang diisi formulirnya, gitu. Nah nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan saya akan survei ke sana. Padahal tanah belum ada Bu. Iya. Ya, tapi bisa berani aja. Saya yakin Yang Maha Kuasa akan mengabulkan. Nah, begitu 3 minggu kemudian dia telepon lagi, ingin survei ke sini Bu. Oh iya. Lihat tanahnya. Wah, saya bingung ceritanya. Gitu, hubungan Pak Camat, rekan-rekan panitia dan sebagainya. Akhirnya mengundang pemilik tanah ini. Nah, saya bilang begini Pak, ini insya Allah masjid akan di ACC rupanya, tapi tanahnya kan belum dibayar. Bagaimana kalau ini untuk memenuhi persyaratan, buat dulu aktenya. Ya, akte jual belinya nanti diwakafkan. Oh, insya Allah. Ya kan gitu Bu. Nah, beliau alhamdulillah bersedia Bu. Kata boleh, yang penting lunas. Oh siap, bakal lunas saya bilang. Hanya beliau berani tanda tangan di akte tersebut Bu. Nah, setelah akte tersebut dibukan perjanjian. Alhamdulillah, setelah perjanjian datanglah SK, ya singkatnya aja saya cerita. SK persetujuan masjid, alhamdulillah dibangun pada tahun 2007. Ya itu panjang lah ceritanya. Singkatnya aja seperti itu. Setelah dibangun, baru kita berpikir untuk membayar tanah tersebut. Alhamdulillah juga tanahnya terbayar lunas Bu. Alhamdulillah. Dan ini masjid ini setelah saya dibangun, saya hanya pelaku perintis aja dan saya serahkan kepada ahlinya. Ya, para kiai, para ustadz yang di sini, karena saya bukan ahlinya. Ya, mengurus masjid. Tapi saya hanya syariatnya aja. Semoga apa yang menjadi unek-unek ya Pak Marsori ini ternyata mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga beliau dalam memperjuangkan masjid ini atas nama yayasan juga berkah bagi keluarga beliau, berkah bagi umat Islam yang ada di Kecamatan Cimanggung, wabil khusus Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah sampai saat ini terawat dan banyak berkah. Itu aja Bu, mungkin selayang pandang dari saya. Saya mungkin dalam syariatnya saya ada hubungan baik dengan Pak Marsono, tapi berkahnya bagi seluruh umat Islam yang berada di khususnya Cimanggung, Sumedang dan sekitarnya. Itu aja Bu, terima kasih. Pak. Ya, luar biasa ya, sejarahnya ternyata seperti itu ya. Perjuangannya ini memang kalau udah niat baik ya, untuk kebaikan segala sesuatunya akan diperlancar ya Pak ya. Berarti ini masjid sudah hampir 16 tahun ya. 16 tahun. Tapi masih terawat dengan baik. Saya juga ingin melihat bagian dalamnya Pak. Kita mungkin lihat bagian dalamnya. Saya juga ingin melihat prasasti yang ditandatangani oleh Pak Harto. Apakah masih ada itu? Iya, mungkin kita nengok ke dalam. Ya sobat, kita akan melihat bagian dalam dari masjid ini. Ikuti ya. Ya, ini dia sobat. Ini adalah prasasti yang ditandatangani oleh Pak Harto, Presiden Indonesia yang kedua, ketika meresmikan masjid ini pada tahun
2007, 29 Juni 2007. Alhamdulillah masih terpasang dengan baik ya, terawat. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak ketika peresmian dan lain-lainnya. Ya silahkan dengan Pak. Bapak Muhammad Bahrudin. Pak Muhammad Bahrudin ini sebagai apa Pak di masjid ini? Dulu panitia, wakil ketua umum, Wakil sekarang ketua umum jadi pembina TKM sama Pak Subjan. Oke. Beliau adalah pembina dari masjid Dan panitia. TKM ini. Ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amal baik dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, khususnya Bapak mantan Presiden Haji Muhammad Soeharto, diterima. Amin. Amal baik dan diampuni semua dosa perdosanya. Amin. Dan semoga Masjid Jam ini bermanfaat untuk umat Islam. Amin. Dan semoga keluarga besar Bapak mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Soeharto disehatkan jasmani, rohani, dan ekonomi, dan dipanjangkan umur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim bersih-bersih Masjid Jam. Semoga menjadi pahala, memberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa Ketua DKM. Iya. Untuk berdoa. Ketua DKM. Untuk mengenang tentunya kepada jasa-jasa sebagai penggagas dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang telah membangun masjid di Indonesia, khususnya di Kecamatan Simanggung, Masjid Jam. Mari kita untuk berdoa, semoga beliau yang sudah ada di alam baka, di alam barzah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riyadun min riyadil jinan, ada dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak jasanya, termasuk wakaf untuk masjid yang didirikan oleh beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka anna darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat wa akhirat wa hayat wa ba'da mamat. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wal sari wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqasu bil janas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabannar wa adkhilhu jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu wa ghfirlana wa lahu wa lihi wa niladina sabaquna bil iman wala tajafi kulbina gila liladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, mudah-mudahan doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi beliau Pak Presiden, mantan Presiden kedua, dan keluarga selamanya diberikan tentunya barokah dari jasa-jasa beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doanya ya Pak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya. Juga doa yang sama untuk para PNS yang dulu menyumbangkan dari gajinya ya. Itu juga menjadi amal jariah. Semoga saja Allah juga menerima amal ibadah itu. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Setelah itu mungkin saya juga ingin bertanya tentang kegiatan-kegiatan apa saja di masjid ini, bisa ya Pak ya? Siap. Saya tadi melihat ada pengajian rutin itu ya Pak ya, yang dilaksanakan tiap hari, apa itu Pak? Itu untuk ya pengajian, ada di sini itu ada pengajian harian, kemudian ada mingguan dan ada bulanan. Yang tadi dilaksanakan itu adalah pengajian bulanan. Bulanan itu udah 2. Jadi seolah-olah 2 minggu sekali. Yang satu adalah
tiap hari Rabu ke tiap hari Kamis pertama itu adalah diisi oleh pengajian muslimat untuk tingkat Kecamatan Cimanggung. Sedangkan pada Rabu ketiga adalah diisi oleh pengajian Al-Hidayah untuk tingkatan Kecamatan Cimanggung. Ini salah satu mantan Ketua Al-Hidayah Kecamatan Cimanggung juga. Itu untuk bulanannya. Kemudian ada mingguannya juga. Kemudian ada hariannya. Harian itu ada pengajian anak-anak, ada pengajian juga yang dikelola oleh MUI Kecamatan Cimanggung setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat pagi itu ada pengajian kitab kuning, kajian kitab kuning, mulai dari tafsir, ya, kajian fikih, dan ada kajian ilmu nahwu sorofnya juga. Itu jemaahnya Pak? Jemaahnya dari Kecamatan Masyarakat, Cimanggung. Sekecamatan. Iya, Kecamatan Cimanggung itu rata-rata pengurus MUI. Ada juga yang diikuti oleh di luar pengurus MUI. Itu dilaksanakan hanya yang memprakarsainya itu adalah MUI Kecamatan Cimanggung, begitu bekerjasama dengan DKM Masjid Jami, Masjid Besar An-Najah Kecamatan Cimanggung. Ini itu saja barangkali kegiatannya. Seperti tadi yang kita saksikan bersama adalah merupakan pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh muslimat Kecamatan Cimanggung. Untuk tahunnya itu ada juga peringatan hari-hari besar. Hari-hari besar misalnya Islam, Maulid Nabi, Isra kemudian juga Isra Miraj, kemudian hari-hari besar 10 Muharram, 1 Muharram, Nisfu Sa'ban juga di sini dilaksanakan. Kalau penyelenggaraan ini Pak, Idul Adha, Idul Fitri Adha juga dilaksanakan. Misalnya penyelenggaraan Idul Adha, Idul Fitri itu biasanya kalau untuk imam khatib mendatangkan dari luar, artinya tidak imam sehari-hari. Kemudian juga dalam penyelenggaraan kurban misalnya, itu setiap tahun sejak berdiri Masjid Yam ini, Masjid Besar An-Najah di sumbangan dari Yam ini, setiap tahun juga menyelenggarakan kurban. Itu rata-rata antara sapi 1, antara 2, bahkan sampai 3, kemudian kambing itu mungkin lebih daripada 10. Gitu. Tapi itu tidak rata setiap tahunnya, tetap ada ya, yang dilaksanakan di lingkungan Masjid Besar An-Najah ini. Itu diantara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Yam ini. Alhamdulillah ya, ternyata padat juga ya kegiatannya, ini menjadi berkah ya, makmur masjidnya. Kalau untuk ibadah yang rutin, sholat 5 waktu itu Pak, bagaimana jemaahnya tuh tiap zuhur, asar, subuh? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad ya. Walaupun sebagian pendapat ada yang mewajibkan. Alhamdulillah di sini sholat berjamaah dilaksanakan 5 waktu. Jadi subuh juga dilaksanakan berjamaah, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya pun selalu ada dilaksanakan secara berjamaah. Baik itu adalah penduduk sekitar, kemudian juga ditambah dengan mereka-mereka para musafir tentunya yang sengaja mungkin sudah dicita-citakan dari jauh, mungkin mau ikut sholat berjamaah di Masjid An-Najah ini. Baik zuhur termasuk Jumat juga. Jadi Jumat juga banyak yang sengaja mau ikutan Jumatan di Masjid An-Najah. Ya karena tempatnya enak ya Pak ya. Betul. Pemandangannya juga ini asik. Selama perjalanan ke sini juga saya lihat kiri kanan, waduh, pemandangannya bagus. Masih asri. Asri, iya. Pak, saya juga ingin melihat-lihat sarana yang lain seperti misalnya tempat berwudu, toilet, mihrab dan lain-lain. Oh ya, selama ini Pak ada perubahan di renovnya, ada perubahan apa aja yang pernah dilakukan? Renovasi secara besar-besaran belum, hanya perbaikan misalnya di dinding yang sudah ada. Misalnya di dinding yang kita lihat ini, sudah ini pakai marmer ya. Marmer. Kemudian juga mihrab di depan udah pakai ganti ya, udah generasi baru. Kemudian juga dindingnya sudah pakai marmer. Gitu. Kalau ini lantai masih asli Pak? Kalau lantai masih tetap masih asli ya? Belum asli. Ya. Oh iya, jendela juga asli ya Pak? Jendela masih asli. Masih asli utuh. Hiasan-hiasan paling juga ini hiasan dindingnya ala kadarnya nih sebagai
aksesorisnya. Miramnya juga Ini masih asli ini, masih Asli asli, ya. masih asli. kubahnya juga Kubahnya asli ya. paling ini tambahan lampu. Oh ya. Ya, kalau lampu Kan ini aksesoris. ya aksesoris ini lampu Tapi kalau ini fisik sih ya, ini ya. fisik relatif. secara keseluruhan tidak Tidak dirubah, tidak ada perubahan, hanya tentunya aksesorisnya saja. Ya. Karena memang kalau itu tidak boleh dirubahkan, Pak. Ya, karena ada pesan filosofisnya. itu juga, iya, betul. Ya, mungkin terima kasih banyak nih Pak. Saya sudah mendapat informasi banyak tentang masjid ini. Masjid yang dibangun oleh Pak Harto melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Semoga masjid ini menjadi berkah ya. Amin, amin, untuk amin. masyarakat sekitar dan untuk masyarakat umum pada umumnya. Ya, makasih banyak. Sambil nanti saya melihat-lihat ya Pak ya sarana prasarananya.